الحمد لله الذي اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلائق واختص من عباده الصالحين برقي إلى لوح المعارف والحقائق وسرها صدور أوليائه بخور المواهب اللدنية والسوارق الرقائق وأودع في قلوب العارفين أسرار اللطائف ورفع أهل العلم والصالحين بأسرف المناقب وفضلهم على من سواهم من البرية بأعلى المراتب وأصلحوا هداة الأمة إلى موارد السلامة ما عطرت ذكرى مناقبهم على ممر الأزمنة وبعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. Artinya, dan adapun dengan segala nikmat pemberian dari Tuhanmu, maka sering-seringlah menyebutnya. Di antara salah satu cara menyambut nikmat Allah tadi dengan mengingat kembali riwayat kehidupan para awliya Allah. Mensyukuri dari nikmat yang luar biasa bagi kaum muslimin dengan lahirnya seorang waliullah sekitar 300 tahun yang telah lalu, yaitu pada malam Khamis jam 3 dini hari, tepatnya tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah. Beliau ialah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Al-Sabil Abdullah Al-Banjari. وكان رحمه الله تعالى رجلا صالحا ورعا عالما بجميع الفنون عاملا بعلومه مفتيا في البلاد البنجرية. Dan adalah dia Tuan Syekh Muhammad Al-Sad rahimahullah seorang laki-laki yang salih lagi wara', lagi alim dengan segala pan-pan ilmu, mengamalkan dengan ilmunya dan memberi fatwa di daerah Banjar. Wa kana safiyan mudarrisan wa huwa min al-ulama'il mashhurin fi aqtaril ardil jawiyah sarqan wa gharban. Wa atarafu bi ghazarati ilmi wa was'ati sadri. Dan adalah dia bermadhab Syafi'i, mengajar, dan dia termasuk dari ulama yang masyhur dalam daerah Tanah Jawi atau Indonesia, baik Indonesia Timur dan Barat, dan mereka itu mengakui terhadap Tuan Syekh Muhammad Al-Sad dengan baik, dengan banyak ilmunya serta luas pengetahuannya. قد انتفع به الناس رفيعهم وواضعهم كبيرهم صغيرهم في علمه وحركته. وقد رحل بعض الناس إليه لطلب العلم من أماكن بعيدة ومن سلاطين بلاده. Sungguh mengambil manfaat dengan dia oleh segala manusia, baik mereka yang bermartabat tinggi atau yang bermartabat rendah, besar atau tua ataupun kecil atau muda, di dalam ilmunya dan gerakan. Dan sungguh sebagian manusia pergi atau menuju kepadanya untuk menuntut ilmu yang datang dari tempat yang jauh, dan dia termasuk sebagai penasihat para sultan di negerinya. Wa tilmidul arif billah Syekh Qutbil Aqwan
lahu auladun kasiratun luquran wa inasan yablughu adaduhum sab'an wa isrina wa hajja ila baitillahil haram la yanqusu min khamsin wa isrina marratan. Dan adalah dia murid al-arif billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dia mempunyai anak yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bilangan mereka itu sampai 27 orang. Ada tu kalim 27 ikung. Dan dia berhaji ke Baitullah Al-Haram tidak kurang dari 25 kali. Wa kana zarra'an sahiba iyarin kasiratin lahu zawjatun qad adala bainahunna bil qismah wan nafaqah wa ghairiha. Dan dia adalah patani atau gawian bahuma atau bakamut, mempunyai tanggungan yang banyak dan mempunyai beberapa istri. Sungguh adil dia terhadap istri-istrinya di dalam pembagian atau giliran, dan memberikan nafkah dan lainnya. Walahu tansanifu adidatun minha al-fiqhu wa ghairuhu min ajal tasanifi kitabu al-musamma sabil al-muhtadin ittafaqui fi amriddin. Dan baginya banyak mengarang kitab, di antaranya fikih dan lainnya. Di antara yang paling besar dinamakan kitab Sabil al-Muhtadin untuk memahami di dalam perintah agama. Setengah dari keutamaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad, yaitu dari masa kecilnya beliau sudah mendapatkan pendidikan agama daripada kedua orang tuanya sendiri yang soleh dan solihah, yaitu ayahdanya yang bernama Abdullah dan ibundanya yang bernama Aminah. Sehingga pada masa kecilnya sudah tampak kecerdasan dan kepandaian beliau di dalam beberapa hal, terutama tentang agama. Akhirnya Sultan pun berkehendak membawa beliau untuk tinggal bersama Sultan di istana atau keraton, yang sekarang menjadi sebuah kampung yang bernama Kampung Karaton. Beliau diasuh oleh Sultan dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh perhatian, dan banyak keajaiban yang terjadi di dalam diri beliau. Sedang dari keajaiban yang terjadi pada Tuan Syekh Muhammad Arsyad pada suatu malam ketika beliau sedang tidur, badan beliau terangkat kira-kira sehasta dari tempat beliau tidur di istana. Pengawal dan para menteri di istana pada malam itu sangat terkejut sekali melihatnya, dan kemudian memanggillah oleh menteri akan badan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau pun terbangun dan menangis. Kemudian pengawal istana pun menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau pun menjawab bahwa beliau sedang bermimpi bertemu dengan seorang tua yang hendak membawa beliau ke atas langit. Maka dengan terjadinya keajaiban tadi, Sultan pun bertambah sayang terhadap beliau. Beliau pun mendapatkan keistimewaan yang luar biasa di dalam istana. Sesudah dewasa Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau sesudah dewasa dikawinkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang solihah, yang taat kepada suami serta sabar di dalam melayani suami.
Beliau bernama Tuan Bajut. Ini irin pamulaan Tuan Bajut. Kecintaannya beliau terhadap suami sangat dalam sekali. Sangat benar lawan laki. Sehingga apa saja yang akan dilakukan suaminya beliau menerima dengan penuh keikhlasan. Sekalipun beliau ditinggalkan oleh suami menuntut ilmu ke tanah suci Makkah. Beliau menerima dengan lapang dada walaupun beliau sedang hamil pertama. Istri yang tercinta ini bermakom di desa Tungkaran di berdampingan dengan makom salah seorang sahibah yang dan menjadi menantu Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Tuan Syekh Abdul Wahab Bugis. Berangkatan menuju tanah suci Makkatul Mukarramah menuntut ilmu. Dengan kecintaan Tuan Syekh Muhammad Arsyad pada ilmu, beliau pun minta izin dengan sultan untuk menuntut ilmu ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Di atas izin sultan. Berangkatlah beliau ke Makkatul Mukarramah dengan meninggalkan istri yang tercinta yang sedang hamil pertama. Barbana bin Sidin. Itu kalau bayang luar biasa mujahadahnya. Kalau ada orang yang nyaman itu kada mujahadah, pasti yang nyaman itu asalnya mujahadah. 30 tahun lamanya Tuan Syekh Muhammad Arsyad belajar dan mengaji di Makkatul Mukarramah. Makanya kawin. Sehingga banyak dari pan-pan ilmu yang beliau dapatkan seperti ilmu fikih, tasawuf dan lainnya. Punya ahli. Seluruh pan dikuasai sidin. Karena beliau menguasai ilmu fikih, beliau pun mengarang kitab fikih yang dinamakan dengan kitab Sabilul Muhtadin Littafaqi fi Amriddin. Dan kitab Sabilul Muhtadin ini diabadikan namanya dengan sebuah nama masjid besar di Kalimantan Selatan. Di Banjar. Setengah daripada guru-guru Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena beliau banyak mendapatkan ilmu selama di tanah suci Makkatul Mukarramah, maka jelaslah beliau banyak mempunyai guru-guru besar yang memberikan ilmu kepada beliau. Di antaranya guru-guru beliau Syekh Athaullah bin Ahmad Al-Azhari, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurudi, Syekh Ahmad bin Ibnul Mu'in Ad-Damanhuri, Syekh Abdullah Ibnul Hijazi, Syekh Siddiq Umar Khan, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Adapun guru di bidang tasawuf khusus nama membimbing izin sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala ialah waliullah Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Maka dari guru inilah beliau mendapatkan izin untuk melaksanakan khalwat. Jadi yang membimbing khalwat adalah langsung Syekh Samman Al-Madani. Khalwat ini adalah sebanyak-banyak 40 hari sekurang-kurangnya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ini lucu, apalagi 40 hari 40 malam. Hasilnya luar biasa. Sehingga selesai dan mendapat ijazah dengan berkedudukan sebagai khalifah Syekh Muhammad As-Samman sebagai peringkat pertama khalifah Syekh Muhammad As-Samman dari sahabat-sahabat yang lain. Yang nomor yang pertama. Contoh daripada sahabat Tuan Syekh Muhammad Arsyad dari Indonesia, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Abdul Rahman Misri, Tuan Syekh Muhammad Arsyad beserta ketiga sahabat yang dari Indonesia inilah yang mendapatkan kedudukan sebagai khalifah. Al-Arif billah Syekh Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Badani Al-Hasani. Sahabat beliau yang lainnya diantaranya ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Razak Misri, Syekh Muhammad Salih bin Umar As-Samar
As-Samrani atau terkenal dengan nama Ghazali Saghir. Setengah daripada murid-murid Tuan Sayyid Muhammad Al-Asad selama di Makkahul Mukarramah beliau sempat mengajar. Salah satu dari murid beliau ialah Syekh Muhammad Saleh bin Ibnu Murid Ar-Rawi, penyusun kitab Fathul Mubin Sarah Hadis Arba'in dari Imam An-Nawawi. Dan murid-murid yang lainnya adalah anak cucu beliau sendiri yang kesemuanya menjadi alim baik yang dari laki-laki dan perempuan. Anak-anak beliau di waktu meneruskan jejak langkah ayahnya, namun tidak ketinggalan juga termasuk murid beliau ialah Sultan Tamjidullah yang mendapat didikan khusus dari Tuan Sayyid Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga menjadilah raja yang alim lagi warok. Ya, Raja Bahar itu mana alim mana warok. Dan tanam di tanam antara keduanya saling berkasih sayangan sebagai seorang muridnya yang alim dengan gurunya. Maka tatkala Sultan hampir waktu sempit, ia sempat berwasiat kepada anak-anak cucunya. Syekh Muhammad Arsyad adalah sahabatku, ya Raja tadi, dan juga guruku. Maka aku berwasiat kepada anak cucuku turun-temurun, janganlah durhaka kepadanya dan kepada anak cucunya serta zuriatnya. Itulah sebagian dari kalimat wasiat Sultan, dan juga sebagai tanda kasih Sultan terhadap Tuan Sayyid Muhammad Arsyad yang mendalam beliau dimasukkan golongan ubuhan raja-raja dan berhak mendapatkan tanah perkebunan sebagaimana anak bangsawan lainnya. Dengan pemberian tanah itu maka dibukalah suatu perkampungan dan dibangun rumahan yang berdekatan dengan sungai serta dipagari beliau di sekeliling rumah, sehingga kampung itu diberi nama Kampung Dalam Pagar. Dan Tuan Syekh Muhammad Arsyad mengadakan pengajian di sana. Orang-orang yang berdatangan untuk mengaji mengatakan, hendak mengaji di dalam pagar kepada Tuan Syekh Muhammad Arsyad. Itulah cerita singkat asal nama Dalam Pagar. Akhirnya Kampung Dalam Pagar menjadi pusat pendidikan atau majelis taklim di Kerajaan Banjar, sehingga alhamdulillah Kampung Dalam Pagar didatangi para penuntut ilmu yang datang dari berbagai daerah. Doa Tuan Syekh Muhammad Arsyad Sultan agar dikakalkan Allah Subhanahu wa taala akan kerajaannya sampai kepada zuriatnya. Daripada karamat satu kalampaian. Pertama, ketika Tuan Syekh Muhammad Arsyad membuktikan kebenaran pendapat beliau tentang membetulkan arah kiblat di Masjid Jambatan 5 di Betawi, Jakarta. Maka beliau acungkan tangan beliau ke arah jamaah di masjid, sehingga nampak bagi mereka arah Ka'bah di celah-celah tangan baju jubah beliau. Dua, sewaktu Tuan Sayyid Muhammad Arsyad berada di Makkahul Mukarramah dan sambil bercerita dengan guru beliau tentang keadaan tanah Jawi, bahwa terdapat buah yang penuh duri, namun isinya manis dan enak rasanya. Setelah mendengar cerita beliau tadi, maka tampaklah keinginan guru beliau untuk memakan buah tersebut. Maka dengan sekejap tangan beliau bergerak mengacungkan kelingking ke belakang,
Ternyata buah durian yang sedang masak. Alamat itu menandakan nang di balik tuan alamat itu adalah bujur gawian sidin. Karena bujur kada bakal amat seumuran kada bakal amat. Ada bujur gawian. Mudahan kita ini dibujur sama Allah dalam gawian kita. Serta harum baunya. Beliau pun kemudian memberikan kepada guru beliau akan buah durian tadi padanya. Durian di situ. Alamat padanya. Sebagai penutup manakib ini penyusun mengambil berkat seorang waliullah dan juga salah satu dari cucu Tuan Sinul Arsad Al-Banjari yaitu Syekh Muhammad cucu pemulaan Hatib dengan bin Pangeran Mufti Ahmad Waliullah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang bunyinya demikian. Tatkala Tuan Haji Muhammad Arsad radhiyallahu zahir ke dunia pada tahun 15 hari bulan Safar malam Khamis jam pukul 3 takriban pada tahun 2022 Hijriah. Maka tatkala sampailah kepada malam Selasa 5 hari bulan Rajab tahun 2024 Hijriah. Ketika itulah tuan mudik ke kebun habis mudik dengan anak bini semuanya. Kemudian tatkala sampai pada hari Isnin 24 Rabiul Akhirah, ketika itulah Sidin datang kepada Kapingaran. Ketika itulah karena penyakit kipak sebelah badannya yang kiri dan berlanjutlah kipak itu maka tatkala sampai hari Isnin 4 bulan tahun 1226. Ketika itulah Tuan milir ke rumah habis semuanya padahal masih kipak. Maka tatkala sampai kepada malam Selasa 6 hari bulan Syawal pada antara maghrib dan isya tahun 1227 Hijriah. Ketika itulah pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang besar-besar itu adalah biasanya malam Selasa atau hari guru bangil malam Selasa bisa juga guru seman. Allah mansurna bahati duanya alaiha wa amitan bil Allah bi asalatul ladzi awla tahaladih. Maka ini wasiat Tuan Sinul Arsad. Kala Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau. Kalau Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, hendaklah Sidin dimakamkan di tungkaran karang sangat. Kalau Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim Ba'ah dimakamkan di Kalampayan. Ternyata beliau berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau. Namun pada malam itu sangat hujan lebat benar. Lalu berpulanglah karena waliullah karena tercinta ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lebatnya membawa rahmat. Akhirnya sungai pun digenangi atau air hujan yang berlimpah ruah sehingga bisa menghubungkan menuju ke desa Kalampayan. Akhirnya dimakamkan di Kalampayan. Itulah jadinya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan barakat kita membaca manaqib Datuk Kalampayan ini di sana batang Allah Subhanahu wa taala dan diberi barakat ke dunia akhirat. Mudah-mudahan segala hajat kabul, mudah-mudahan segala dosa-dosa dan kesalahan kita amin Allah Subhanahu wa taala kami dosa-dosa kesalahan. Ibu kita guru kita sabarataan mudah-mudahan Allah taala menyatakan kaum muslimin muslimat barataan dunia akhirat dan